Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lah, Rara nggak sekolah ini? Enggak, kan hari Sabtu. Lah biasanya juga Rara pergi main basket. Hari Sabtu Rara si bocil kematian yang biasanya pergi keringat-keringatan di bawah matahari merubah agendanya jadi dandan. Bangun tidur tuh bocah udah duduk aja depan kaca, ngangkat satu kakinya ke atas kursi. Gue lihat dia yang nonton tutorial di YouTube, abis itu dia pause terus praketin deh di mukanya. Lubang hidungnya sampai ikut kembang kempis pas pakai eyeliner. Om Igo, gimana? Cantik nggak Rara? Pas dia noleh di saat itulah gue amat dicobai untuk nggak ketawa. Bayangin aja eyeliner yang harusnya cuma segaris sekarang full hitam di kelopak matanya. Jatuhnya kayak tukang hipnotis. Om kalau mau ketawa, ketawa aja. Pakai ditahan gitu. Rara balik badan ke cermin. Dia mencoba memperbaiki dandanannya. Gue datanglah narik kursi di samping dia. Gue amati baik-baik muka dia yang cemong. Alisnya mana kotak lagi. Lipstiknya juga oranye banget, jatuhnya malah kayak sariawan. Ra itu bibirnya kenapa cuma dilipstikin separoh. Ih, ini tuh namanya ombre lips. Lagi tren di sekolah. Oh gitu, gue ngangguk-nganggukin kepala, bibir gue senyum. Celemotan tahu Ra pakai bedaknya, masa muka abu-abu lehernya beda. Rara jadinya kayak kue mochi. Rara menghujani gue dengan decakan kesal, matanya menyipit ingin menyerang. Banyak komen ih, namanya usaha, coba lihat lagi baik-baik, ini cantik kok menurut Rara. Pasti kalau papa lihat juga bilangnya cantik. Dia deketin mukanya ke gue. Gue senyum ngusap lipstik dia yang agak offside, keluar jalur bibir. Masya Allah, cantiknya Rara, puji gue. Nah gitu dong. Harusnya bilang itu dari tadi. Kan butuh validasi. Kuli bangunan aja pas Rara lewat dipanggil cantik. Kuli bangunannya kecapean ngangkat bata pasti sampai nggak jelas gitu matanya. OM Igo. Mulutnya ya kurang di SEDEKAHIN. Iya cantik. Rara balik ke cermin. Dia senyum puas melihat hasil dandanannya. Gue jadi ikut senyum karena nggak ngangka Rara udah segede ini. Emang mau ngegaet siapa sih, Ra, sampai berubah drastis gini? Adalah orang. Padahal kalau Rara jadi apa adanya lebih bagus, Rara nggak perlu ngubah diri harus jadi kayak yang dia mau. Mulut siapa itu yang bilang gitu? Semua orang pasti bakal berubah kok dengan sendirinya kalau lagi suka sama orang. Lagian juga Rara nggak ngubah penampilan biar dilirik, ya karena emang Rara mau lebih membahana aja. Ya walaupun udah cantik dari pabriknya Papa Bagas sih ya. Bagas bapaknya tapi yang lebih khawatir gue pas tahu dia lagi naksir cowok. Bukan, ini bukan faktor gue suaminya. Maksud gue dari dulu emang nggak ada rasa sedikit pun ke Rara cuma sekarang dia mau mepet cowok lain gue rada nggak terima. Iseng gue ambil brus terus gelitikin muka dia. Cie yang lagi berbunga-bunga. Cerita dong orang yang Rara suka gimana. Ciri-cirinya. Ya boleh. Sifatnya juga boleh. Hal apa yang bikin Rara suka sama dia? Gue meletakkan kembali brus, menopang dagu serius menunggu Rara cerita. Mata Rara melirik kian kemari kayak lagi mikirin jawaban. Orangnya anget, cuma itu jawaban dia. Anget, cek suhu coba mana tahu dia penyakitan. Anget gimana nih? Emang tuh cowok pernah ngapain Rara kok tahu anget? Ih, ini tuh bukan anget gitu. Tapi pribadinya emang anget. Tipikal yang hangat ya. Karena Rara tomboy banyak cowok yang berada di sekitar dia. Cowok mana yang berhasil bikin Rara jatuh cinta lagi setelah ditolak Dirga? Apa beneran Lingga ya? Malah bengong. Rara tarik rambut gue. Mau nanya apa lagi nih? Dia ada tanda-tanda suka balik nggak ke Rara? Rara menyembunyikan wajahnya yang pesimis.
Enggak, malah gue yang lega pas tahu tuh cowok nggak suka balik ke dia. Tapi tunggu, kenapa Om Igo nggak marah sih kalau Rara suka sama cowok? Harusnya sebagai suami marah dong, ya nggak sih? Lo tahu gue gue emang sesantai ini. Salah sih emang, tapi gue juga tahu kalau lo nikah sama gue nggak pakai hati juga. So, why not kalau Rara mau suka-sukaan sama orang? Asal jangan naksir jambu air aja, gue bawa ke psikolog beneran lo. Selesai ngomong gitu, gue berdiri, mengacak rambut dia sebelum pergi. Gue pergi ya mau ketemu teman. Rara cuma diam pas gue sentuh. Denger nggak? Gue mau cabut. Dia masih aja nunduk, tangannya nunjuk-nunjuk palete warna untuk kelopak mata. Karena gue kira dia lagi serius dandan, ya udah gue tinggal aja. Tapi pas gue lagi nunggu lift naik, tiba-tiba aja dia datang ngejar gue. Alis gue terangkat. Kenapa Bola matanya sibuk bergerak ke arah kiri kanan. Om Igo, Rara boleh ikut. Gue mau ngeband sama teman band gue pas SMA dulu, Renian lah. Mereka udah tahu gue nikah tapi nggak tahu kalau sama anaknya Bagas. Kayaknya jangan dulu deh. Nggak apa-apa kan Oh gitu ya. Oh ya udah, tapi bagi uang jajan ya. Dia udah nadahin tangannya. Dasar bocah. Nggak jauh-jauh dari duit. Gue ambil duit warna merah dari dompet gue. Nih. Tapi kok Om mau ngeband nggak bawa gitarnya? Nanti kita nyewa studio kok. Di sana udah ada fasilitas alat musik. Rara mau ngomong lagi tapi lift keburu kebuka. Gue masuk ke dalam sana, menaik turunkan alis gue buat ngegoda Rara. Dadah, balik sana, Jangan nakal-nakal lo. Awas manjat balkon. Balik ya, bro. Istri gue nungguin di rumah nih kayaknya. Yaelah, masih sore ini, biasanya juga lo balik subuh, sahut Gerit, drummer di band gue. Tahu nih Virgo, baru juga jam 9 malam, ini mah masih sore, ya enggak? Timpal Doni, bagian bass. Lo pada kayak belum nikah aja, balas gue santai. Melepas gitar dari badan gue. Posisi gue gitaris sekaligus vokalis. Gini-gini suara gue oke. Udah cerai sih gue, kalau ini Bastian, dia megang gitar juga sama kayak gue. Semua teman gue udah nikah, gue yang paling akhir. Gue keliling ngetos mereka sebelum balik. Gue emang dekat sama mereka, tapi yang benar-benar kayak saudara itu cuma Bagas, Ilham, Damar. Balik ya, jangan kemalaman lo pada. Sip, lain kali ajak istri lo lah. Kita pengen lihat, denger-denger lebih muda 18 tahun nih. Buset, itu istri apa ponakan, Pasti cantik ya sampai lo buru-buru banget mau pulang. Kata Bastian. Gue yang udah di pintu berhenti buat nanggepin mereka. Yoi, jelas. Cantik lah namanya cewek. Kalau ganteng gue nikah ama Supri dong. Halah, semua cewek mah cantik buat lo, Pas SMA aja di semua kelas pasti udah ada cewek yang lo pacarin. Susah sih ya jadi orang cakep, canda gue. Abis itu gue beneran balik. Di luar studio gue ngerogoh saku jeans mau ngambil kunci mobil, tapi nggak jauh dari studio gue lihat Sonia yang lagi berdiri. Emang sih studio ini tuh berada di jejeran ruko-ruko yang dijadiin kafe, tempat gym dan berbagai fasilitas lainnya. Karena gue orangnya kelewat ramah, nggak bisa gue kenal orang tapi nggak negur. Pas mobil gue lewat, gue buka kaca negur dia. San, ngapain di sini? Sendirian aja. Loh Virgo, kok kamu di sini juga? Iya nih lagi nunggu driver tapi dari tadi nggak ada yang mau ambil orderan aku, keluhnya, mengecek handphonenya lagi. Emang rumah kamu di mana, San? Di apartemen Sky Epicentrum. Lah sama kayak aku dong. Gila ya dunia tuh sempit banget, kita kebanyakan kebetulannya loh. Gimana kalau bareng aja? Tawar gue. Sonia agak segan awalnya, dia masih mau nunggu driver. Gue matiin mesin mobil ikut nungguin dia. Tapi ternyata tetap nggak dapat.
Lagi macet emang, jarang yang mau ngambil, ayo masuk aja, searah ini. Maaf ya, gue jadi ngerepotin. Enggak lah, aku yang nawarin juga. Repotin mah kalau arah kita berlawanan, lah ini satu apartemen malah. Emang kamu di lantai berapa kok nggak pernah papasan ya? Perasaan gue udah 3 bulan pindah ke sini sama Rara tapi nggak ada ketemu sama dia. Aku di 12 go, kamu. Lah aku bawahnya, 11. Deket banget tapi kita nggak pernah ketemu ya. Kita ngobrol terus, bahas masa-masa SMA dulu. Sonia bilang kalau setelah putus dari gue nilai ujiannya jadi anjlok. Gue bawa pengaruh buruk ya berarti. Kalau ditanya apa gue pernah tidurin dia. Jawabannya enggak. Gue juga lihat-lihat dulu gimana ceweknya. Sonia anak baik-baik, nggak bakal gue rusak. Obrolan kita berlanjut sampai masuk lift. Melihat ada yang mau masuk pas pintu lift hampir tertutup, gue jadiin kaki gue ganjelan biar nggak ketutup. Tapi gue sama-sama bengong karena yang mau masuk ternyata Rara. Dia pakai baju rumahan sama sendal jepit doang. Dia juga nggak negur gue, matanya melirik Sonia yang berdiri tepat di sisi gue. Nggak tahu kenapa Rara lebih milih mundur di belakang kita berdua. Sonia yang nggak tahu kalau dia istri gue, melanjutkan obrolan. Go, kamu nggak berubah banget ya. Tetap ramah. Oh ya kamu ingat nggak sih hadiah ulang tahun yang kamu kasih ke aku dulu? Lampu tidur lucu, masih ada barangnya sampai sekarang. Waduh, gue nggak tahu mau menanggapi gimana. Badan gue mendadak kaku apalagi karena bisa lihat pantulan Rara di kaca lift. Sebenarnya aku mau bilang makasih ya, Go, kamu beneran jadi dokter. Dulu kamu sempat mau nyerah, tapi aku bersyukur banget ketemu diri kamu di versi ini. Haha, iya. Gue udah nanggepin singkat niatnya biar dia berhenti ngobrol lagi. Tapi ada aja topiknya yang mana kali ini lebih bikin gue was-was. Soal anaknya Bagas, ralat, maksud aku istri kamu sekarang. Kamu beneran cinta sama dia, Go. No offense ya, tapi kan dari kecil kalian saling kenal, kamu juga dekat sama dia kan? Emang kamu bisa cinta sama anak kecil yang dari dulu kamu sayang sebagai anak temen aja? Pertanyaan ini, gawat banget. Pintu lift terbuka di lantai 10 karena ada yang mau masuk. Tiba-tiba aja Rara malah keluar dari lift. Padahal kita harusnya masih satu lantai lagi. Mau negur tapi dia lari cepat. Gue lepas kemeja flanel gue begitu tiba di apartemen. Disusul sama Rara yang baru nyampe juga. Rara dari mana tadi? Tanya gue basa-basi padahal hati serseran. Rara ngangkat plastik belanjaannya. Jajan. Oh, Ra tadi itu yang di lift teman gue namanya Sonia. Gue coba jelasin. Baru kali ini gue takut cewek salah paham. Dulu-dulu mana ada, putus tinggal cari lagi, gampang. Mantan kali, celetuk Rara. Iya, udah lama banget juga di SMA dulu. Tanya Papa Bagas aja. Ngapain nanya? Ya siapa tahu Rara nggak percaya. Rara membuka es krimnya, dia duduk di sofa, memandang lurus ke depan sambil jilatin esnya. Mantan Om Igo cantik-cantik ya, tapi kasihan malah dapat istrinya yang modelan Rara. Kenapa di lift tadi nggak negur Rara? Pas ditanya sama mantan juga cuma diam. Modelan kayak Rara emang kenapa? Nggak ada yang kurang di fisik Rara, kok. Gue mau ikutan duduk di sofa, tapi gue urungin niat itu pas lihat Rara netesin air mata sembari makan es krim. Rara kok nangis? Es krimnya nggak enak, jawabnya dengan nada bete. Abis itu dia ketawa-ketawa sendiri lagi. Apaan banget ya Rara, masa cuma gara-gara es krim nangis? Abis es krimnya nggak enak sih. Es krim orang-orang kok enak ya? Es krim Rara dingin banget. Widih, centil banget Rara sekarang, emang boleh pakai rok pendek gitu ke sekolah? Gue amatin penampilan dia pas masuk ke dalam mobil. Iya dong, pagi ini gue mau anterin dia dulu mumpung nggak dapat jadwal pagi di rumah sakit.
Baru masuk mobil aja penampilan dia langsung menarik perhatian gue. Nggak ada lagi Rara dengan celana training keramatnya. Bukannya hari ini ada pelajaran olahraga di jam pertama ya? Kok Rara nggak pakai celana olahraganya? Ada di dalam tas. Udah jalan buruan ih. Om Igo nanya-nanya mulu, heran deh, udah kayak Dora. Iya Dora, yang jadi bootsnya Rara. Monyet dong berarti. Rara cantik nggak hari ini? Mancing-mancing lagi nih bocah. Entar gue bilang nggak dia ngambek. Yang kemarin-kemarin juga cantik, Ra. Tapi bisa nggak Rara pakai rok yang agak panjangan dikit? Nggak bagus Ra berpakaian kayak gitu. Sah-sah aja mau tampil cantik di depan orang yang kita sukai. Tapi bukan berarti harus umbar-umbar badan, nasihat gue. Gitu ya, kayak situ nggak suka aja lihat cewek gini. VIP-nya aja cewek-cewek yang udelnya nongol. Halah, walau sambil misuh-misuh, dia turunin gulungan roknya. Sekarang balik panjang lagi di bawah lutut. Ya suka. Tapi kalau Rara yang kayak gitu aku sih no ya, nggak tahu kalau Mas Anang gimana tanggapannya. Sebelum keluar dari mobil pun gue minta dia jangan langsung pergi. Ra, sini deh deketan. Dia mah nurut-nurut aja. Rara deketin mukanya. Gue tarik tisu basah buat hapus bibir dia yang pakai lip tint terlalu mencolok. Bukan apa-apa nih, nanti dia bisa kena razia guru. Rara ke sekolah itu belajar bukan buat jadi cabe-cabean. Kalau mau kayak gini pas di luar aja atau nggak pas sama gue. Rara dengar nggak? Rara membuang pandangan matanya dari gue. Iya, nih jajan buat Rara, nanti kayaknya gue bakal balik malam deh. Lo beli makanan aja, Ra. Jangan masak, nggak, tenang gue biarin lo masak sendiri, takut bakar seluruh apartemen. Oke deh. Dia salim tangan gue terus lari memasuki gerbang sekolah. Gue masih mantau dia sampai nggak kelihatan lagi. Soal kejadian dia nangis malam itu, tepatnya 2 minggu yang lalu, gue nggak jadi nyamperin dia. Tahu nggak, hati gue kayak ikutan sakit lihat dia nangis. Alasannya karena es krim, tapi gue yakin itu nggak sesepele cuma karena es krim kan. Besoknya Rara duluan yang negor gue, dia ketawa-ketawa happy lagi. Ternyata itu hari pertama dia haid, pantas lebih cengeng. Tapi gue juga salah karena malam itu nggak datang nenangin dia. Harusnya gue meluk dia kayak yang udah-udah gue lakuin sebelumnya. Cuma kaki gue berat ngelangkahnya ke dia. Gue cuma berdiri di tempat. Hai Rapov, tumben banget siang ini Andin pentolan kelas sebelah datang ke kelas gue. Gue sama dia cuma sekedar kenal sih, dia sekelas sama Dirga. Dia ngapain kesini, Fer? Nggak tahu. Gue lanjut ngemil, jam istirahat gue nggak ke kantin, milih kerjain PR yang harusnya masih dikumpulin besok. Hai, kalian nggak jajan ke kantin? Sapa Andin. Gue sih ngacangin karena ngerasa nggak dekat sama dia, kirain dia ngajak ngobrol Vera doang. Mereka soalnya sama-sama cantik dan gabung eskul cheerleader. Mana Andin pakai duduk di atas meja gue, buta dia nggak lihat gue lagi nulis. Entar malam dateng ya ke ultah gue. Gue nggak lihat muka dia karena fokus nulis. Ra, gue lagi ngomong sama lo tahu. Emang iya. Sorry Din, gue kira lo lagi ngobrol sama Vera doang. Enggak lah, lo juga dateng ya ke ulang tahun gue entar malam. Gue lirik Vera, minta kode lewat mata. Karena Vera ngangguk, itu artinya gue ikut juga. Oke. Dadakan banget lo. Harusnya dari jauh-jauh hari biar bisa beliin kado. Ya nggak fair. Entar kita cari bareng aja kadonya, Ra. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu nanti malam. Dress kodenya udah ada di undangan yang gue kasih Vera ya. Siap, dia melenggang keluar kelas gue. Jalannya aja kayak model. Bikin Nando cowok wibu di kelas gue sampai mimisan di belakang sana. Sepulang sekolah gue sama Vera nyari kado sekaligus baju buat datang ke ulang tahun Andin. Masalahnya gue sama sekali nggak punya dress yang sesuai dress kode. Kayaknya ini lucu deh,
kata lo Andin suka warna ungu kan? Gue nunjukin tas yang gue mau kadoin. Vera mengangguk setuju. Dia jadinya beli parfum buat Andin. Abis itu kita balik mandi. Nggak punya waktu untuk tidur siang karena harus langsung siap-siap ke ulang tahun. Di saat gue duduk di depan cermin, gue teringat ucapan Om Igo tadi pagi. Gue nggak perlu merubah banyak hal di diri gue. Alat make up gue simpan lagi ke tempatnya. Gue cuma ikat setengah rambut gue pakai pita hitam gede terus moles muka dengan bedak sama lipstik. Lagian nggak ada yang mau gue gaet di ulang tahun Andin. Sebelum pergi gue udah dapat izin dari Om Igo. Iya boleh, TP Rara JGN kemalaman. Awas aja, gue aduin bapak lo. JGN pakai baju terbuka, mukena aja waka. Kalau ada cowok genit, genitin balik, Ra. Entar juga lari sendiri dia awokau. Gue balas chat dia di waktu yang sama taksi online pesanan gue tiba. Gue segera masuk mobil menuju area Kalibata. Begitu sampai di lokasi gue tercengang di tempat. Pesta ulang tahun yang gue bayangin soalnya tuh acara tiup lilin didampingi orang tua bukannya modelan pesta jedak-jeduk gini. Gue nyampe tutup telinga karena musik DJ yang kekencangan. Rata-rata yang datang juga pakaian yang gak sopan, kebuka di mana-mana. Cuma gue sama Vera ini yang agak mendingan. Jatuhnya kayak bocah abis balik ngaji yang nyasar ke tempat haram. Ver, ini kita nggak salah tempat. Gue senggol dia. Vera juga ikutan bingung. Harusnya sih nggak ya, kalau di undangan tempatnya emang di sini. Kita berdua pegangan tangan kayak anak nyasar sampai Andin datang nyamperin kita. Pangling banget sama dandanannya yang dewasa sampai nggak ngenalin awalnya. Selamat ulang tahun, Din, gue sama Vera ngasih kado. Tang Yu ya udah mau dateng. Ayo duduk, mau langsung makan nggak? Hah emang bisa langsung makan ya? Acara tiup lilinnya udah. Tanya gue dengan polosnya. Andin ketawa kecil. Ayo ikut aja, dia narik tangan gue dan Vera ke sofa. Karena dia sekelas sama Dirga, pastinya tuh cowok juga diundang. Pas lihat gue, dia yang lagi duduk megang minumannya berbisik ke cowok di sampingnya. Nggak mau ger tapi kayaknya gue yang digibahin. Lingga juga datang. Gue nyapa Lingga, dia duduk duluan di tempat duduk yang sama dengan kami. Yoi, Andin kan temen gue waktu SD dulu. Sebelum gue pindah Semarang gue SD SMP di Jakarta. Lingga geser tempat duduknya biar gue sama Vera bisa duduk. Lampu tiba-tiba mati, suara musik juga mati. Beberapa detik kemudian datang cowoknya Andin yang bawa kue. Besti-besti dia juga nyiapin kejutan. Yang lain pada berdiri tapi gue malah duduk habisin cemilan di meja. Lingga, dia udah pergi sama anak cowok lainnya. Gue nggak salah lihat itu Lingga sekarang juga join sama Dirga. Sementara Vera pergi ke kumpulan cewek-cewek cheerleadernya. Tersisalah gue sendirian duduk makan. Loh Ra, sendiri aja, nggak ikut sama yang lain. Andin sama temannya datengin gue. Gue lihat dia megang botol minuman terus nuangin ke gelas gue. Udah pernah coba minum belum? Ah enggak deh, dilarang agama. Lagian gue juga nggak boleh sama papa gue. Makasih deh, tolak gue. Dikit aja Ra, ini kadar alkoholnya rendah kok, bujuk Andin, melirik temannya. Ya kan? Iya. Coba deh minum. Seteguk aja, lagian udah mau lulus masa belum pernah minum dikit sih. Minumlah biar nggak katro amat loh. Gue tetap nolak gimana pun Om Igo juga selalu berpesan jangan pernah nyentuh alkohol. Ayolah Ra, Vera aja tadi nyobain kok. Kan Vera bukan gue, tegas gue. Dikit aja ya, please, masa lo mau nolak permintaan yang ulang tahun sih? Andin menggoyang-goyangkan lengan gue. Pendirian gue jadi terguncang. Ya udah, seteguk aja ya tapi. Nah gitu dong baru namanya teman. Gue menempelkan gelas ke bibir, emang niatnya cuma seteguk tapi kok ya teman Andin tiba-tiba dorong gelasnya sampai habis semuanya. Mereka tepuk tangan pas gue habisin minum.
Gila, minumnya kayak minum air, gokil lo, Ra. Gue menaruh gelas di meja. Menyeka bibir gue yang basah. Sedangkan Andin sama temannya bilang mau ke sofa lain. Ya udah tuh gue iyain aja. Emang gak ada yang aneh awalnya tapi lama-kelamaan badan gue terasa anget. Kepala gue juga puyeng ditambah lampu sorot dari atas yang bikin makin pusing. Gue menyandarkan kepala gue di sofa. Ngerasa ada yang gak beres sama badan gue, tangan gue ngeraba tas buat ambil handphone. Orang pertama yang gue hubungi pasti Om Igo. Om Igo, Rara kenapa? Kok suaranya gitu? Tolong dateng dong, Rara abis dikasih minum. Sekarang pusing, mau muntah. Gue nggak sempat dengar lagi jawaban Om Igo karena handphone gue keburu jatuh ke sofa. Gue remas kepala gue yang sakit. Mungkin sekitar 1 jaman, gue dengar suara cowok yang megang lengan gue. Ayo tidur di tempat lain, jangan di sini, berisikkan. Nggak cuma satu suara cowok. Ada yang kedengaran kayak suara Dirga. Ra, Lingga mau ngobrol sama lo katanya tapi nggak di sini, mereka maksa gue berdiri. Keduanya megang masing-masing satu lengan gue. Sambil jalan sempoyongan, gue sempat duduk jongkok di lantai karena nggak kuat jalan lagi. Ayo dong, berdiri lagi. Samar-samar gue dengar mereka ngobrol. Gimana, Lingga juga udah mabok? Udah, masalahnya nih cewek yang susah banget dibawa. Apa kita angkat aja ga? Cek, nyusahin aja nih cewek. Mau dikerjain nyusahin ya. Mereka narik tangan gue lagi biar berdiri ngikutin mereka. Badan gue lemas banget gak kuat ngelawan. Gue benar-benar takut bakal terjadi sesuatu. Apa mungkin minuman tadi ada tambahan lainnya? Lepasin. Lah lo siapa deh? Gue dengar Dirga ngomong sama orang lain. Lepasin tangan lo dari dia. Anak baru nakal kemarin aja sok-sokan. Enggak, gue tanya lo siapa? Yang punya tempat ini. Buruan lepasin tangan lo dari dia. Nadanya marah tapi terdengar santai. Gue baru nyadar ini suara Om Igo. Lokasi apa di minuman dia Sampai ketahuan pas dicek lab ada kandungan narkoba, abis lo semua. Woi, bantuin gue, teriak Dirga ke teman-temannya yang lain. Gue nggak tahu apa yang baru terjadi ke dia, yang jelas Dirga nggak lagi megang tangan gue. Musik berhenti, orang-orang teriak histeris. Dirga, lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Gigi gue hampir copot anjir. Gila kali. Masih kurang nggak? Kalau kurang bilang biar gue kasih lagi. Mau ompong bagian kiri apa kanan nih? Sekarang gue ngerasain rangkulan di badan gue. Ini bukan rangkulan teman Dirga. Pasti Om Igo. Tadi lo tanya gue siapa kan? Gue suaminya. Lo nyari mati sama orang yang salah. Mau gue injek batang leher lo. Gue udah nggak tahu gimana reaksi teman-teman gue pas tahu gue udah bersuami. Yang jelas gue ngerasa aman karena dipegang sama Om Igo. Di dalam mobil gue dikasih air putih, nggak begitu nyadar tapi yang jelas gue bikin Om Igo teriak-teriak mulu. Rara, jangan keluarin kepalanya dari jendela. Ada kali 10 kali mobil berhenti karena kelakuan gue. Mau heran tapi ini Om Igo. Kesabarannya setebal isi dompetnya. Yang gue inget, dia gendong gue kayak biasanya dari depan gitu pas nyampe di apartemen. Dia juga yang bantu lepasin sepatu gue terus rebahin badan gue di kasur. Beberapa saat berlalu gue nggak bertingkah tapi nih sesuatu yang dahsyat terjadi. Selesai muntahin Om Igo, tahu apa yang gue lakuin. Gue bahkan nggak sanggup ngomonginnya. Yang jelas Om Igo sampai teriak kencang. Ra, jangan dibuka bajunya. Ah tapi panas. Ya tapi jangan ya. Bahaya banget. Enggak lah, kan ada Om. Enggak bakal bahaya kata Rara mah. Ra, nyawa gue yang dalam bahaya entar. Ayo coba yuk sekali aja, kan enggak ada papa ini. Gue membuka mata yang masih berat buat melek. Gue masih inget tuh cengar-cengir sambil megangin pipi Om Igo. Tatapan Om Igo juga nggak kayak biasanya.
Ra, jangan salahin gue ya kalau sampai kejadian. Gue ngangguk-nganggukin kepala. Nggak apa-apa kok, aman. Percakapan macam apa itu? Abis itu gue nggak ingat lagi gue ngapain. Dan gue berharap lebih baik emang nggak pernah ingat. Bersambung.